Oke, kita lanjutkan kembali kuliah fisika matematika kita. Di pembahasan minggu lalu, ya, kalau Anda ingat, kita sudah membahas dua teknik mencari solusi persamaan diferensial, ya. Yang pertama adalah teknik integrasi langsung, ya, sama seperti yang Anda pelajari di kuliah kalkulus, ya. Suatu fungsi Anda integrasikan. Untuk teknik integrasi ini tidak terbatas pada persamaan diferensial biasa orde 1 saja, ya. Saya boleh scroll up. Anda bisa, karena ini teknik integrasi langsung, ya, jadi ini bisa applicable untuk PDB orde berapapun, ya. Anda tinggal integralkan saja sebanyak ordenya, ya. Jadi kalau dia PDB orde 2, seperti contohnya pada kasus ini, gitu ya. Ini suatu objek jatuh ke bawah, kita ingin mencari berapa kecepatannya. Jika percepatannya konstan, ya kan, percepatan gravitasi. Ya, ini persamaan Newton seperti ini yang merupakan persamaan diferensial. Maka mencari V-nya kita cukup integralkan saja, ya. Ini elementer, ya. Kita dapatkan V-nya, ya. Nah, kalau dari V kita ingin mencari posisi vertikal untuk setiap waktu, berarti kita integralkan lagi, ya. Kita integralkan lagi. Berarti kita ubah V ini sebagai dy dt. Kita dapatkan integral keduanya adalah seperti ini. Dan ini bisa berlangsung terus, ya. Kalau PDB-nya orde n, Anda ingin mencari solusi y-nya, maka Anda integralkan dia sebanyak n kali sehingga dapat fungsinya, gitu kan. Ini teknik integrasi teknik yang paling simpel, paling sederhana. Nah, banyak sekali kasus-kasus di mana kita nggak bisa menggunakan teknik integrasi ini, ya. Maka kita harus menggunakan metode yang namanya separasi variabel, ya. Inti dari separasi variabel adalah Anda pisahkan semua y di satu ruas dan semua x di ruas lain, ya. Jadi satu ruas itu yang mengandung y sama sekali tidak mengandung x, dan ruas yang mengandung x sama sekali tidak mengandung y. Kalau itu sudah bisa Anda lakukan, maaf, berarti Anda tinggal integralkan saja kedua ruasnya, ya kan? Maka Anda di satu ruas Anda dapat integrasi terhadap y, di ruas lain Anda dapat integrasi terhadap x saja. Nah, ini contohnya pada kasus rangkaian RC, ya, kemarin. Ini persamaan Kirchhoff-nya dan hukum Kirchhoff-nya. Idenya adalah memisahkan Q ke satu ruas dan T ke ruas lain, ya. Sebelum itu tentunya Anda harus mengidentifikasi, ya, fungsi y-nya di sini apa dan variabel x-nya di sini apa, ya. Pada kasus rangkaian RC fungsi y-nya adalah muatan Q, ya. Dan variabel bebas x-nya adalah waktu. Jadi Q sebagai fungsi waktu. Nah, berarti Anda ingin memisahkan yang bergantung pada Q saja di satu ruas dan yang bergantung pada T saja di ruas lain. Itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan, ya, ini dt per konstanta epsilon per r minus Q per RC, ya. Sehingga di ruas kiri Anda dapat dq per epsilon per r min Q per RC saja, ya, tidak ada T di sini, ya. Epsilon dan R ini konstan, ya. C juga konstan. Jadi ini dq, ini konstanta, ini Q dibagi dengan konstan. Jadi ruas kiri isinya Q saja. Ruas kanan isinya adalah dt saja, ya. Nah, ini sudah terseparasi. Kalau sudah terseparasi, sisanya tinggal integrasi, ya. Nah, kalau udah masuk level ini, berarti ini tinggal teknik kalkulusnya yang perlu Anda lancarkan, ya. Integralnya mungkin agak rumit, gitu ya. Mungkin bisa diselesaikan dengan substitusi trigonometri atau harus lihat tabel, ya. Tapi in principle kalau sudah diseparasi bisa diintegralkan, ya. Nah, itu dua metode yang kita bahas kemarin, ya. Oke, sebelum saya masuk selanjutnya, saya juga mau ngambil contoh satu lagi, ya. Mungkin buat menunjukkan bagaimana
metode separasi variabel ini bisa lebih dipahami. Kalau Anda perhatikan tadi contoh yang minggu lalu saya bahas itu contoh dari elektronika ya, rangkaian RC. Saya bisa mengambil contoh dari mekanika sekarang. Di mana saya akan kembali ke kasus jatuh bebas yang tadi di atas ya, saya gambarkan. Jadi misalnya ini saya punya suatu objek gitu ya, dia jatuh dalam pengaruh gaya gravitasi saja ya. Jadi di sini ada G-nya konstan. Ya. Tadi kita sudah selesaikan ya ini. Kalau Anda selesaikan ini ya, Anda terapkan hukum Newton, maka kecepatan, kalau gaya jatuh bebas itu berarti kan kecepatan awalnya 0 ya. Kalau kita selesaikan ini dengan teknik integrasi, oke, pertama persamaan Newtonnya seperti apa? Persamaan Newtonnya kan seperti ini ya, sigma F, ya, karena ini satu arah maka saya tidak perlu memasukkan tanda vektornya, adalah M dV dt ya. Nah, karena gaya yang bekerja hanyalah gaya gravitasi ya, dan arahnya searah dengan arah gerak, maka saya ambil plus di sini ya. Maka mg sama dengan M dV dt. Nah, ya ini kan kemarin sudah bisa kita selesaikan dengan integrasi ya. Langsung aja saya tulis, berarti solusinya V-nya adalah G dikali T. Maka Anda lihat kecepatan untuk setiap detik ya, untuk setiap waktu ini linear sifat terhadap waktu ya, terhadap T ya. Jadi semakin detiknya bertambah ya, maka Anda akan jatuh semakin cepat ya. Itu definisi dari percepatan kan gitu ya. Karena kita punya percepatan, maka batu ini, ya misalnya ini batu ya, maka jatuhnya ketika detiknya makin lama, maka dia akan lebih cepat dari detik sebelumnya ya. Atau dengan kata lain, kalau saya jatuhkan dari ketinggian yang lebih tinggi, maka kecepatan kecepatan menumbuk tanahnya itu lebih cepat dibandingkan kalau saya jatuhkan dari ketinggian yang lebih rendah, ya kan? Karena kecepatan itu sekarang bergantung secara linear terhadap waktunya. Ya. Dan kalau saya integralkan lagi di sini, saya dapatkan ketinggiannya, ya, ketinggiannya di sini H atau Y sama aja ya, HT atau YT itu adalah V0-nya 0 ya. Atau saya ambil Y saja deh ya. Jadi Y di sini diukur dari atas ke bawah. Gitu ya. Y-nya adalah setengah GT kuadrat ya. Ya kan? Ya, ini kan bisa kita selesaikan dengan integrasi ya. Integrasi langsung. Ini terjadi kalau kasusnya jatuh bebas atau free fall. Nah, sekarang saya akan menambahkan satu efek gaya lagi, yaitu saya punya gaya hambat udara misalnya ya. Dan ini realistis ya. Dalam di alam ini tentunya karena tidak vakum ya, di permukaan bumi kita punya yang namanya gaya hambat udara ya. Jadi udara-udara di sekitar batu ini akan membentuk sedemikian rupa semacam gaya yang akan menghambat dia. Ada viskositasnya. Ya. Nah, ini adalah saya namakan gaya hambat FH lah katakan ya. Katakanlah. Nah, gaya hambat ini sifatnya
selalu menghambat arah gerak ya. Jadi kalau dia arahnya ke bawah, berarti gaya hambatnya akan menghambat dia dengan berarah ke atas, ya kan? Kalau arah geraknya ke atas, misalnya batunya saya lempar vertikal ke atas, maka kalau ada gaya hambat akan arahnya ke bawah. Jadi selalu berlawanan arah dengan arah geraknya ya. Ya, ini kalau ini arah jatuhnya, ini arah gaya hambatnya. Arah gaya gravitasi tetap ya, tidak berubah-ubah, selalu ke pusat bumi atau ke bawah, ke lantai. Oke, nah sekarang berapa besar gaya hambatnya? Ya. Gaya hambat udara. Ya. Berapa besarnya? Nah, gaya hambat ini salah satu gaya ya yang selama ini belum bisa diformulasikan secara fundamental, tidak seperti gaya gravitasi gitu ya. Karena kalau Anda perhatikan, Anda renungkan, sebenarnya gaya hambat itu, kenapa sih bisa ada gaya hambat udara gitu ya? Kenapa kalau misalnya Anda naik mobil, ya Anda nyetir mobil gitu, atau Anda nyetir motor lah, Anda naik motor, Anda merasakan ada angin ya yang menabrak Anda ketika Anda melaju dengan kecepatan yang cukup kencang. Dan semakin kencang Anda melaju, maka rasa angin yang menabrak Anda semakin besar. Itu yang dinamakan gaya hambat udara ya. Apalagi kalau ada angin. Kalau tidak ada angin pun tetap ada rasa ditabrak oleh angin. Nah, itu kan sebenarnya adalah secara mikroskopik gaya hambat itu timbul karena ada tumbukan antara partikel-partikel udara ya dengan permukaan objek yang melaju ya. Misalnya kalau Anda naik motor berarti permukaan tubuh Anda dan permukaan motor gitu ya. Nah, ini juga kasusnya berlaku kalau misalnya di air ya. Jadi kalau Anda misalnya naik kapal selam ya, kapal selam ketika melaju dia akan merasakan ada gaya hambat air ya atau viskos. Dan gaya hambat air ini akan bergantung dengan viskositasnya, kekentalan dari air ya. Nah, itu kan sebenarnya secara mikroskopik adalah karena interaksi atau tumbukan antara partikel-partikel atau molekul-molekul fluida tersebut dengan permukaan objek yang bergerak. Ya. Nah, karena ini sifatnya mikroskopik, jadi sulit untuk diformulasikan secara fundamental. Yang bisa ilmuwan lakukan adalah memformulasikan secara empirik ya. Jadi orang lakukan eksperimen gitu ya. Kira-kira gaya hambat ini bergantung dengan apa saja gitu ya. Jadi dimodelkan ya. Nah, pemodelan yang umum adalah salah satunya ya. Ini bukan satu-satunya, tapi untuk for the sake of this problem, saya akan mengambil contoh yang paling sederhana ya, bahwa gaya hambat udara itu dapat dimodelkan sebagai sebagai proporsional atau sebanding dengan kecepatannya si objek yang jatuh ya. Jadi dia sebanding dengan V-nya. Sebanding dengan V-nya. Ya. Lalu tentunya karena ini gaya dan ini kecepatan harus ada konstanta yang menarik relasi antara gaya dan kecepatan sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini dimensinya sama ya. Jadi salah satu pemodelan paling sederhana dari gaya hambat udara adalah bahwa F itu sebanding dengan kecepatan geraknya. Ya. Dan saya harus berikan tanda minus di sini. Kenapa? Ya tadi karena arahnya itu selalu melawan arah gaya ya. Jadi gaya hambat udara untuk model paling sederhana dapat diformulasikan sebagai minus K dikalikan V. K ini adalah konstanta disipasi ya, konstanta retardasi gitu ya, konstanta hambat ya. Nah, konstanta hambat ini tentunya bergantung dari jenis molekul udaranya, lalu bergantung pada bentuk permukaan dari si objek yang jatuh ya, dan lain sebagainya. Banyak faktor ya. Kita tidak mau terlibat terlalu jauh melihat apa saja faktornya, jadi saya formulasikan saja dalam bentuk konstanta ya. Jadi konstantanya bisa berbeda-beda, bergantung bentuk geometri dari objek yang jatuh dan juga bergantung dari molekul udara yang menciptakan gaya hambat tadi. Oke lah, sekarang dari pemodelan ini, bagaimana kita menyusun suatu persamaan diferensial yang bisa menggambarkan gerak jatuh tapi dalam pengaruh gaya hambat udara.
Ya, kita masukkan semuanya ke dalam persamaan Newton, ya. F sama dengan M dV dt. Oke. Nah, yang membedakan dengan kasus sebelumnya adalah di sini selain punya mg, saya juga punya gaya hambat udara, ya. Jadi mg ditambah gaya hambat udara, tapi gaya hambat udara minus kV, maka di sini minus kV. Ini sama dengan M dV dt. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lebih jauh? Oke, tidak ada ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa gaya hambatnya sebanding dengan kecepatan? Anda sebenarnya bisa mengamati ini ya. Kalau Anda naik motor, kalau Anda diam, ya, misalnya Anda belum bergerak, tentunya tidak akan terasa gaya hambat apapun ya. Udara tidak akan memberikan gaya hambat kepada Anda. Ketika motor Anda mulai bergerak, baru Anda merasakan angin menerpa wajah dan tubuh Anda ya. Dan kecepatan angin yang menerpa itu akan sebanding dengan kecepatan Anda. Jadi semakin cepat Anda bergerak, semakin besar pula angin yang menerpa tubuh Anda. Nah, itu gambaran dari bahwa gaya hambat yang Anda alami itu sebanding dengan kecepatan Anda, ya. Kalau Anda diam ya berarti gaya hambatnya 0. Kalau semakin cepat, maka gaya hambatnya semakin besar. Seperti itu ya. Oke, nah itu fisikanya seperti itu, matematikanya seperti ini ya. Jadi kita modelkan dalam bentuk matematik, kita punya persamaan pemodelan gerak dalam pengaruh gaya hambat udara. Kalau Anda perhatikan ini adalah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial, Anda ingin mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya, ini bisa saya sederhanakan, saya bagi kedua ruas dengan M ya. Jadi saya di ruas kiri punya dV dt, di ruas kanan punya G min K per M dikali V gitu. Kalau Anda perhatikan, ini bentuk persamaan diferensial yang bisa diseparasi. Ya, bisa diseparasi. Kita bisa separasikan dia, kalikan kedua ruas dengan dt per G min K per M V ya. Ingat, K ini konstanta, M konstanta, G konstanta ya. Jadi dengan bentuk ini di ruas kiri saya punya dV per G min K per M dikali V, di ruas kanan saya punya dt saja ya. Nah, ini kan sudah dalam bentuk terseparasi kan. Ya udah kita integralkan keduanya. Kita integralkan keduanya. Saya bisa masukkan batas-batas integralnya dari 0 sampai T ya. Sedangkan V-nya dari mana? V-nya kalau misalnya dia kecepatan awalnya 0 berarti dari 0 ya. Dari 0 sampai V sembarang gitu kan. Nah, ini kalau diintegralkan apa? Ada yang ingat? Ada yang bisa ini kan? Ini kan substitusi ya. Sama seperti sebelumnya. Saya bisa definisikan U adalah G min K per MV ya. Maka DU adalah diferensial dari U berarti karena G ini konstanta diferensialnya 0 ya. Jadi ini elemen K per M dV. Ya kan? Maka dV ini bisa saya ganti dengan min M per K du. Ya. Jadi ini jadi min M per K integral du per U sama dengan, ya ini sudah diintegralkan T gitu ya. Nah, integral du per U ini kan tadi, ini mudah kita selesaikan ya. Hasilnya adalah ln. Ln, kita kembalikan U-nya. G min K per M kali V. Ini masukkan batas-batasnya dari V sama dengan 0 sampai V sembarang ya.
saya oper minus M per K-nya ke ruas kanan, jadi di sini min KT per M. Oke. Ya, ini tinggal dimasukkan. Ini kan berarti kan ln dari G min K per M V dikurang ln dari apa? Ln ketika V-nya sama 0, berarti ln G saja ya. Gitu. Ini sama dengan min KT per M. Nah, log A dikurang log B itu kan sama dengan log A per B, ya kan? Maka ini sama dengan ln dari 1, karena ini dibagi dengan G, min K per MG dikali V. Ini sama dengan minus KT per M. Kalau saya tarik eksponen kedua ruasnya, maka saya di ruas kiri punya 1 min K per MG dikali V. Di ruas kanan saya punya eksponensial min KT per M. Ya. Atau dari sini Anda bisa cari bahwa V sebagai fungsi T adalah MG per K dari 1 min E pangkat min KT per M. Oke, inilah solusi dari kecepatannya. Solusi dari kecepatannya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Anda lihat bedanya antara kecepatan benda jatuh ini ya dengan dan tanpa hambatan udara ya. Kalau tanpa hambatan udara dia jatuhnya akan sebanding secara linear dengan waktu ya. Kalau dengan hambatan udara dia jatuhnya akan eksponensial sebanding dengan eksponensial dari minus waktu ya. Bagaimana mungkin untuk punya feeling ya, kira-kira bedanya seperti apa, coba kita plot. Kalau Anda plot ya V terhadap T di sini, ketika T-nya 0, V-nya berapa? Nol. 0 ya, karena eksponensial pangkat 0 adalah 1 dan 1 dikurang 1 0 ya. Jadi ini grafiknya mulai dari 0 ya. Dan ketika T-nya bertambah, maka 1 dikurang sesuatu yang kurang dari 1, jadi ada ya. Jadi ini V-nya nanti growing ya, tumbuh gitu ya. Tapi Anda perhatikan pada kasus di mana T-nya jauh atau T-nya besar, T-nya mendekati tak berhingga, atau ketika kita menunggu waktu yang cukup lama, ya, ketika T-nya mendekati tak berhingga, eksponensialnya akan mendekati 0 ya. Jadi akan semacam ada garis asimptotik. Nah, ini persis sama seperti pada kasus kapasitor charging kemarin ya. Ini ada garis asimptotik ya. Di mana nilainya di sini adalah ketika eksponensialnya ini 0, maka nilai V-nya adalah Mg per K. Mg per K di sini ya. Jadi bagaimana plotnya? Plotnya dia akan pertama akan dari 0 lalu naik ke atas gitu ya. Tapi dia akan asimptot ke nilai tersebut ya. Nah, Anda perhatikan bedanya dengan kalau saya plotnya dengan ini plot yang ini adalah plot ketika V sama dengan GT ya. Ini V sama dengan GT kayak gini ya. Ya.
Ini V sama dengan GT. Ketika tidak ada gaya hambat ya. Ini V sama dengan ya MG per K 1 min E pangkat min KT per M. Ya. Ketika ada gaya hambat. Anda bedakan, Anda lihat bedanya ya. Ketika tidak ada gaya hambat, maka kecepatannya itu unbounded, tidak ada batasnya ya. Jadi dia akan makin besar, makin besar, makin besar, makin besar ya, tergantung seberapa lama jatuhnya. Tapi kalau ada gaya hambat, maka kecepatannya tidak akan unbounded, kecepatannya akan terbatas ya. Ada nilai maksimum kecepatan yang bisa dia capai. Tidak mungkin dia mencapai lebih dari nilai maksimum itu. Nilai maksimum itu adalah mg per k. Ya. Ada yang tahu nilai kecepatan mg per k ini dinamakan kecepatan apa? Terminal, Pak. Terminal velocity, betul sekali. Ya. Jadi ini adalah kecepatan terminal, kecepatan tertinggi yang bisa Anda capai ketika Anda jatuh dalam pengaruh gaya hambat udara. Ya. Dan Anda lihat kecepatan terminal ini dipengaruhi oleh mg, oleh berat Anda, ya, berat Anda jatuh atau berat objek jatuh tadi, dan berbanding juga dengan berbanding terbalik dengan K. K itu apa? K itu adalah koefisien hambat tadi. Dan koefisien hambat itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Saya katakan tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi dia adalah luas permukaan dari si objek yang jatuh, ya. Jadi itulah kenapa ketika Anda terjun payung, ya Anda menggunakan parasut. Ya, untuk apa? Untuk mempercepat Anda mencapai terminal velocity, ya kan? Kalau Anda tidak pakai parasut, Anda akan jatuh secara efektif mirip seperti ini, garis hijau ini. Jadi semakin lama Anda jatuh, semakin cepat semakin cepat kecepatannya. Jadi ketika Anda menyentuh tanah, Anda akan jatuh dengan kecepatan yang sangat besar ya. Kemungkinan itu akan menewaskan Anda. Triknya untuk menghindari itu adalah Anda membuka parasut. Parasut didesain untuk memiliki luas penampang selebar mungkin ya. Selebar mungkin. Nah, ketika luas penampangnya sangat lebar, maka K-nya ini menjadi sangat besar. Ya kan? K-nya ini kan ya dia akan sebanding dengan luas penampang. Semakin besar luas penampang, maka akan semakin besar pula arena terjadinya tumbukan antara luasan penampang itu dengan partikel atau molekul-molekul udara. Jadi akan memperbesar gaya hambat. Jadi dengan dengan membuka parasut, Anda memperbesar gaya hambat yang Anda alami. Maka Anda akan mencapai kecepatan terminal lebih cepat. Makanya kalau orang terjun payung dengan setelah membuka parasut, Anda akan perhatikan bahwa dia kecepatan jatuhnya itu relatif konstan karena dia sudah mencapai kecepatan terminal. Ya. Dan dengan kecepatan terminal itu, ketika diharapkan kecepatan terminal cukup kecil, dia menyentuh tanah dalam kondisi selamat. Oke, ini salah satu aplikasi di mekanika. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Baik. Ada pertanyaan ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan lanjut ke teknik selanjutnya ya. Tadi kita sudah membahas mengenai teknik integrasi dan teknik separasi variabel. Masih ada banyak kasus-kasus ya, problem-problem bersama diferensial yang tidak bisa diselesaikan dengan dua teknik itu saja. Ya. Saya akan ambil contoh. Sebelum saya masuk ke formalismenya, saya akan ambil contoh ya mungkin paling gampang contohnya di elektronika lagi ya. Rangkaian RC ya, saya masih ngambil rangkaian RC ya. Ini kapasitornya ya. Ini nanti adalah saklarnya di sini gitu ya. Nah, di sini masih resistor. Ini R, ini saklar, ini kapasitor.
Nah, tapi yang membedakan sekarang adalah saya berikan tegangan AC. Tegangan AC, ya. Kalau tegangan AC kan dia harusnya bolak-balik ya, maka tegangannya akan bergantung waktu kan. Paling umumnya dalam bentuk misalnya epsilon 0 dikalikan cosinus omega T, di mana omega adalah kecepatan sudutnya. Ya kan? Nah, dari hukum Kirchhoff bagaimana persamaan dalam persamaan yang mengatur rangkaian tertutup ini? Ini sama seperti kemarin ya, cuman epsilonnya yang kita ganti ya. Ini berarti adalah IR ditambah Q per C sama dengan epsilon, cuman sekarang epsilonnya fungsi waktu ya. Atau kalau saya ubah I-nya adalah dQ per dr, maka ini menjadi dQ per dt maksud saya. dQ dt gitu ya. Ditambah 1/RC Q ini sama dengan kalau saya masukkan epsilonnya bentuk fungsi epsilon seperti itu, maka ini jadi epsilon 0 per R cosinus omega T. Ya, ini fungsi T. Coba, sekarang bisa nggak kita lakukan separasi variabel di sini? Kan biasanya kan kita kalikan dengan DT, ini saya oper ke sana dulu gitu ya. Ini kan dq dt sama dengan ya, atau saya tulis epsilon sebagai fungsi T aja dulu ya secara umum ya, min 1/RC Q gitu kan. Caranya gimana? Kita kalikan seperti biasa ya, dt per epsilon per R min Q per RC gitu ya. Dari sini, atau saya taruh sini aja ya, Anda bisa tuliskan bahwa ini adalah dQ per epsilon per R min Q per RC, ya kan, di ruas kanan tetap sama, ini dt. Ya. Kita integralkan, gitu kan, kita integralkan. Tapi bisa nggak ini diintegralkan yang ruas kiri? Ternyata epsilonnya ini mengandung T, ya kan? Epsilon mengandung T sekarang. Epsilonnya bukan konstanta, epsilonnya fungsi T. Maka separasi variabel ini tidak berlangsung ya kan? Karena ruas kiri masih mengandung T. Ruas kanan T harusnya di ruas kanan ya. Di ruas kiri masih ada T. Ya, bagaimana cara mengisolasi T agar pindah ke ruas kanan? Ya, susah. Nggak bisa ya, karena di sini kebergantungan terhadap T ini dijumlahkan dengan kebergantungan terhadap Q ya. Jadi saya nggak bisa keluarkan T saja, fungsi T saja lalu dioper ke ruas kanan ya. Kalau mau dioper berarti semuanya dioper ke ruas kanan seperti ini. Tapi di ini pun juga kalau saya integralkan kedua ruas, di sini fungsi T tapi di sini Q. Jadi Anda lihat persamaan seperti ini ya. Persamaan seperti ini ya. Atau seperti ini ya. Ini tidak bisa diseparasi. Jadi tidak bisa diseparasi. Karena ruas kanannya ini bukan konstanta. Ya. Tapi fungsi dari variabel bebasnya. Nah, kalau tidak bisa diseparasi, lalu gimana kita menyelesaikannya? Nah, ini akan kita masuk ke teknik ketiga. Teknik ketiga adalah apa yang dinamakan sebagai faktor integrasi. Habis ini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak kesulitannya dari bentuk persamaan ini untuk diintegralkan? Oke, bisa ya. Jadi sejauh ini saya masih membahas PDB orde 1 ya. Jadi faktor integrasi ini adalah teknik menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Orde 1. Nah, kalau Anda ingat kembali PDB dan ini adalah khusus faktor integrasi ini PDB orde 1 khusus yang linear ya.
Jadi PDB orde 1 linear. Kalau Anda ingat kembali ya, bentuk umum dari PDB orde 1 yang linear itu saya tulis, kalau nggak salah saya pernah menulis ya, bentuk umumnya itu seperti ini ya. Nah ini ya. Ya. A1Y aksen plus A0Y plus B. Ya. Jadi di sini A1, saya akan tulis secara eksplisit seperti ini. A1 bisa jadi fungsi X ya, dikali Y aksen, ditambah A0 bisa jadi fungsi X, dikalikan Y, sama dengan B X. Oke. Ini bentuk paling umum dari PDB orde 1 yang linear. Persamaan diferensial biasa orde 1 yang linear. Di sini Y aksen tentunya adalah DY dx ya. Kita ingin mencari yang namanya solusi. Solusi itu berarti Y sebagai fungsi X yang memenuhi persamaan ini. Nah, kalau Anda perhatikan, teknik integrasi itu bekerja ya ketika B-nya 0. Ya, ketika B-nya 0, Anda bisa lakukan teknik integrasi langsung ya. Ketika B-nya tidak 0 tapi konstanta ya, dan ya ketika B-nya tidak 0 tapi konstanta, maka bentuk ini bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya bukan 0, bukan konstanta, tapi fungsi X? Nah, itu yang tidak bisa kita selesaikan dengan dua teknik di atas. Maka kita selesaikan dengan teknik faktor integrasi. Untuk bisa menerapkan faktor integrasi, ya saya akan coba sedikit sederhanakan bentuk ini ya. Caranya dengan saya kalikan kedua ruas, atau saya bagi kedua ruas dengan 1/A1. Ya. Jadi di sini syaratnya adalah A1 tidak boleh 0. Ya. Ini A1 tidak boleh 0. Ya kan? A0 boleh 0. B boleh 0, tapi A1 tidak boleh 0. Kalau A1 0, ya berarti ini bukan persamaan diferensial lagi, karena suku yang mengandung derivatifnya itu 0. Ya. Jadi syarat dari PDB orde N adalah bahwa koefisien di depan derivatif orde N itu tidak boleh 0. Ya. Boleh konstanta, boleh fungsi apapun, tapi tidak boleh 0. Ya. Jadi di sini A1 tidak 0, jadi saya bagi kedua ruas dengan A1, ini hasilnya tidak singular ya. Ini kalau saya bagi kedua ruas dengan A1, maka saya punya seperti ini ya. Y aksen ditambah, saya namakan ini sebagai P, Px. Dikali Y, ya. Ini sama dengan Qx. Oke, ini cuman redefinisi saja. Ya, redefinisi. Ini Px itu maksudnya adalah A0 per A1 ya. Sedangkan Qx itu maksudnya adalah Bx per A1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini bentuk paling umum dari, atau ini bentuk di mana kita bisa menerapkan faktor integrasi ya. Sampai sini ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Baik. Oke, lalu gimana sekarang? Nah, ini contoh persamaan diferensial yang dipenuhi oleh bentuk ini ya. Bentuk ini, ya kan? Coba kalau Anda perhatikan. Yang berperan sebagai Y adalah Q. Yang berperan sebagai X adalah T, ya kan?
P-nya apa? Px-nya adalah apa? P-nya adalah 1/RC, ya. Q-nya apa? Q-nya adalah ini semua, epsilon 0/R dikalikan cos omega T, ya. Jadi ini contoh dari bentuk umum ini. Nah, kita ingin mencari solusi bentuk ini, ya. Kita ingin mencari Y. Y sebagai fungsi X yang memenuhi bentuk ini. Gimana caranya? Ya. Oke. Sebelum masuk ke situ, coba diperhatikan, ya. Kita tinjau Q sama dengan 0. Jadi dengan kata lain kita tinjau kasus di mana yang bisa kita integralkan secara langsung. Ya. Kalau Q sama dengan 0, maka saya punya Y aksen plus P. Saya nggak perlu tulis X-nya lagi ya, tapi bisa pahami bahwa P ini fungsi X gitu ya. Y aksen plus PY sama dengan 0. Ya. Nah, Anda bisa lakukan integrasi langsung atau separasi variabel langsung di sini ya. Ya kan? Ini kan bisa dinyatakan sebagai Y aksen sama dengan minus PY ya. Kalikan kedua ruas dengan DT per Y, Anda dapatkan DY per Y sama dengan minus P DT. DX, mohon maaf. Karena Y aksen di sini adalah DY DX ya. X. Oke. Nah, ini integralkan kedua ruasnya. Ya, integralkan kedua ruasnya. Ruas kiri, saya tulis di sini aja ya. Ruas kiri ini kan jadi ln, ya. Ln Y, nah, ln Y, gitu ya. Ruas kanan ini saya belum tahu karena P-nya ini apa? P-nya ini kan belum dispesifikasi ya. P ini kan bisa fungsi apapun dari X ya kan. Jadi kalau P-nya beda, hasil integralnya beda. Jadi saya belum tahu. Tapi saya tulis saja seperti ini ya. P dx ditambah C. Ya, C inilah hasil konstanta. Integrasi dari ln. Oke. Nah, ini kalau saya tarik logaritmik eksponensial kedua ruas, maka di ruas kiri jadi Y saja, di ruas kanan jadi E pangkat minus integral P dx ya, ditambah C, atau ini sama dengan E pangkat minus integral P dx dikali E pangkat C, gitu ya. Nah, E pangkat C ini saya definisikan sebagai konstanta A. Jadi ini adalah A dikali E pangkat saya akan namakan ini minus I. Nah, apa itu I? I itu saya definisikan sebagai integral P dx ya. Oke. Jadi I ini fungsi X ya kan, dia integral P dx. Apa hasil integralnya belum tahu, jadi saya belum tahu bentuk I-nya secara eksplisit ya, bergantung apa fungsi P-nya. Oke, jadi saya punya relasi ini ya, Y sama dengan A dikali E pangkat minus I, ya kan? Saya bisa kalikan kedua ruasnya dengan eksponensial pangkat minus I. Eksponensial pangkat I. Jadi ini akan sama dengan saya tulis Y dikali E pangkat I sama dengan A. Ya kan? Benar ya? Ada yang bingung sampai sini? Nggak ada. Nah, sekarang kalau apa yang mau saya lakukan, saya akan coba turunkan kedua ruas. Saya derivatifkan kedua ruas terhadap X. Ya, berarti di ruas kanan 0 ya. Di ruas kiri ini Anda perhatikan, ini adalah jadi Y aksen E pangkat I ditambah
Nah, Y dikali turunan dari ya, Y dikali turunan dari E pangkat I ya. Ini di ruas kiri seperti ini ya. Dan ini bisa dituliskan turunan dari E pangkat I apa? Ya, ini kan pangkat apa? Sorry? pangkat I. Itu kalau diturunkan terhadap I. Kalau diturunkan terhadap X, jadi I ini fungsi X ya. I ini fungsi X, ya kan? Turunan dari ini semua apa? Ayo. Turunan I, E pangkat I, Pak. Oke, berarti DI DX gitu ya. Dikali, ini ada Y-nya tadi ya. Y dikali DI DX dikali E pangkat I lagi, ya kan? Benar ya? Bisa dipahami? Ada yang bingung? Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, ini kan semua kedua suku mengandung E pangkat I, jadi saya keluarkan aja E pangkat I-nya. E pangkat I dikali Y aksen ditambah DI DX dikali Y gitu ya. Tapi apa DI per DX? Coba Anda lihat dari sini. Kalau I adalah integral P dx, maka DI dx adalah apa? P. P saja. Ini P ya. Jadi ini sama dengan atau ekivalen dengan Y aksen plus P Y. Oke, ini di ruas kiri dia adalah D per dx dari Y E pangkat I ya. Jadi turunan dari Y dikalikan E pangkat I itu sama dengan E pangkat I dikali Y aksen plus PY. Ya. Karena I-nya didefinisikan sebagai ini ya. Oke, ada yang bingung nggak? Bisa ya? Paham? Nah, kalau Anda perhatikan, di ruas kanan yang dalam kurung ini, itu persis sama seperti ruas kiri dari persamaan PDB order 1 linear yang ingin kita selesaikan ini ya. Ya kan? Artinya apa? Jadi, kalau boleh saya tulis lagi ya, PDB tadi di sini. Y aksen plus PY sama dengan Q. Kita ingin mencari solusi ini ya. Ternyata, kalau saya kalikan kedua ruas dengan eksponensial I, ya, jadi ini saya kalikan kedua ruasnya dengan eksponensial I, maka di ruas kiri itu bisa ditulis sebagai eksponensial I, Y aksen plus PY, ya. Di ruas kanan bisa ditulis sebagai eksponensial I dikali Q, ya kan? Nah, ruas kiri ini bisa disederhanakan atau bisa ditulis dalam suatu turunan total, sama seperti halnya ini ya. E pangkat I dikali dalam kurung ini kan sama dengan D per DX dari Y E pangkat I. Jadi, semua di ruas kiri ini dapat ditulis sebagai apa di sini? Saya akan menuliskannya seperti ini ya. DX Y E pangkat I ya. Atau kadang-kadang untuk mempersingkat penulisan ketimbang harus menulis D per DX terus, ini sama dengan saya menulisnya seperti ini. Jadi
Y E pangkat I aksen. Nah, itu sama aja ya. Jadi Y E pangkat I aksen maksudnya D per DX dari Y E pangkat I. Ini sama aja. Oke. Jadi Anda lihat sekarang dengan mengalihkan kedua ruas dari persamaan awal ini dengan E pangkat I, ruas kirinya itu bisa ditulis dalam bentuk turunan total. Kalau bisa ditulis dalam bentuk turunan total, itu suatu keuntungan karena bisa langsung diintegralkan, ya kan? Jadi kan sekarang saya punya persamaannya seperti ini ya. D per DX dari Y E pangkat I sama dengan E pangkat I dikali Q. Nah, coba lihat di ruas kanan. Di ruas kanan ini semuanya fungsi X ya. E pangkat I fungsi X. Q juga fungsi X ya. Berarti Anda tinggal kalikan kedua ruas dengan DX. Di ruas kiri jadi D Y E pangkat I. Di ruas kanan, E pangkat I dikali Q dikali DX. Nah, secara tidak langsung Anda sudah melakukan separasi variabel di sini. Karena di ruas kiri ini semuanya, di ruas kiri ini adalah D dari sesuatu. Ya, D dari sesuatu. Sesuatunya itu apapun, ya, tapi diferensial dari sesuatu. Di ruas kanannya ini fungsi X saja. Maka kedua ruas bisa diintegralkan. Ya. Integral dari D sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Y dikali E pangkat I, gitu ya. Integral yang di ruas kanan, ini belum bisa saya integralkan karena saya belum tahu fungsi Q-nya apa dan fungsi I-nya apa, fungsi P-nya apa ya. Kalau P-nya sudah tahu, saya bisa tahu I-nya. Ya, karena saya belum tahu P-nya, saya belum bisa tulis I-nya seperti apa. Dan Q-nya juga saya belum tahu. Jadi ini belum bisa saya integralkan secara umum. Jadi ini saya tulis saja dalam bentuk seperti ini ya. Integral E pangkat I dikali Q dx. Ditambah suatu konstanta integrasi, ya kan? Karena integral dari sini saya ada integrasinya. Apakah sudah selesai? Hampir, belum. Karena ini baru Y dikali E pangkat I. Yang ingin kita cari solusinya adalah apa? Solusi yang ingin dicari adalah Y sebagai fungsi X. Maka untuk mendapatkan Y sebagai fungsi X, saya kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat minus I. Saya kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat minus I. Maka dapatlah di ruas kiri saya Y sebagai fungsi X. Di ruas kanan, ya berarti ini adalah E pangkat minus I dikali integral E pangkat I, integral dari E pangkat I dikali Q, ya, terhadap dx. Jadi E pangkat minus I-nya ini mengalihkan dalam kurung ini ya. Ditambah, nah ini C-nya mengalihkan E pangkat I. C mengalihkan E pangkat minus I. Inilah solusi umum dari persamaan diferensial ini ya. Ini persamaan diferensial ini, ya. Saya mau tarik garis ke bawah. Ini solusinya, ya. Ini solusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, izin bertanya. silakan. Buat yang I itu bukannya tadi juga suatu integral ya, Pak?
Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi di sini, oke, saya perlu tuliskan ya, mungkin saya solusi jangan di sini tulis saya. Betul. Jadi sini saya tulis saya solusi di sini ya. Solusi. Nah, ya, I-nya sendiri saya tulis lagi ya, di mana I-nya tadi adalah mana tadi ya? Ini ya, integral dari Px. Integral dari P dx. Betul. Jadi Anda integralkan, lalu hasil integralnya Anda eksponensialkan. Jadi Anda minus eksponensialkan di sini, Anda eksponensialkan positif di sini. Ya. Nah, I inilah ya yang kita namakan sebagai E pangkat I inilah yang kita namakan sebagai faktor integrasi. Ya. Jadi saya tulis di mana ya? Ya, oke lah ini aja ya. Di E pangkat I ini yang mengalihkan kedua ruasnya tadi ya, itu saya namakan atau dinamakan orang sebagai integrating factor ya, atau faktor integrasi. Jadi kunci mencari solusi persamaan diferensial ini adalah di faktor integrasinya. Anda dapatkan faktor integrasinya, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi tersebut, persamaan diferensialnya tersederhanakan. Bisa Anda integralkan secara prinsip. Ya. Oke, mungkin Anda akan melihat bahwa, Pak, ini rumit banget bentuk solusi umumnya ya. Ya ini solusi umum ya. Kenapa ini solusi umum? Karena ada konstanta integrasi di sini. Ada C ya. C-nya belum dispesifikasi. Kalau C-nya sudah kita fixkan, ya ini jadi solusi unik. Ya. Pak, kok solusi umumnya ribet banget ya? Ada E pangkat minus I, I-nya sendiri adalah integral, lalu dalam mengalihkan, dalam kurung ada integral lagi dari E pangkat I dikali Q, gitu kan. Lalu ada C dikali E pangkat minus I. Ya, di sini saya menurunkan secara formal ya. Jadi bentuk umumnya saya turunkan dulu. Ya. Kalau Anda menemui kesulitan dalam melihat bentuk umum ini, ya, Anda nggak harus mengikuti bentuk ini, ya. Maksudnya gini, kalau Anda menemukan suatu soal yang berkaitan dengan PDB yang harus diselesaikan dengan faktor integrasi, Anda bisa mengikuti cara ini, artinya Anda cari I-nya apa, Q-nya apa, masukkan ke dalam rumus umum ini, dapat hasilnya gitu ya. Atau saya akan sarankan cara kedua. Cara kedua adalah Anda lakukan step by step untuk I yang spesifik langsung. Step by step untuk I yang spesifik langsung itu lebih terasa feel-nya ya, itu lebih apa ya? Lebih bisa dipahami. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lain selain yang tadi? Saya ambil contoh ya. Mungkin saya ambil contoh dengan menerapkan metode yang kedua tadi. Jadi di sini saya terapkan bentuk formalisme umumnya dulu ya. Bagaimana kita selesaikan ini secara umum ya. Kalau sudah tahu ya ini kita bisa terapkan untuk kasus-kasus spesifik langsung saja ya. Saya ambil contoh. Contoh saya punya X, Y aksen plus 2Y sama dengan 1. X, Y aksen plus 2Y sama dengan 1. Nah, ini persamaan diferensial biasa orde 1. Ya. Saya kira bisa diseparasi nggak? Ya. Kita coba dengan menggunakan teknik tadi kita ya.
dengan menggunakan teknik kita yang tadi. Apa tekniknya tadi? Pertama-tama apa yang kita lakukan? Kalau saya menemukan problem seperti ini. Pertama-tama adalah ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y aksen plus P Y sama dengan Q. Ini step pertama ya. Step pertama adalah ubah bentuk persamaan diferensialnya menjadi bentuk ini. Agar Anda bisa identifikasi apa P-nya, apa Q-nya. Ya. Jadi sekarang kalau Anda ubah persamaan diferensialnya, Anda kalikan kedua ruasnya dengan apa? Per X ya. Jadi di sini jadi Y aksen plus 2 per X, Y sama dengan 1 per X. Oke, ini persamaan diferensialnya yang sudah dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, sekarang apa P-nya? 2 per X. Betul. Ya. Itulah pentingnya mengubah dalam bentuk ini ya. Jadi kita bisa tahu apa P-nya. Apa Q-nya? 1 per X. 1 per X. Oke, good. Kalau kita sudah tahu P dan Q-nya, berarti kita bisa mencari faktor integrasi. Ya. Faktor integrasi adalah faktor integrasinya itu adalah ya E pangkat I ya. Atau kita cari I-nya dulu, ya kan? Kita cari I-nya dulu. I-nya berarti adalah integral P dx. Berarti integral 2 dx per X. Ini apa hasilnya? Dua ln X. 2 ln X. Good. Nah, kalau I-nya 2 ln X, maka faktor integrasinya E pangkat I-nya sama dengan apa? E pangkat 2 ln X. Bisa nggak Anda sederhanakan ini? Bisa. X kuadrat. Iya, jadi X kuadrat. E pangkat ln X kuadrat ya. Nah, eksponensial dari logaritmik natural adalah eksponennya itu sendiri ya. Jadi ini sama dengan X kuadrat ya. Good, betul. Jadi faktor integrasinya adalah X kuadrat. Artinya apa? Artinya Anda kalikan ini ya. Ini saya hapus aja deh ini ya biar Anda sudah bisa ya. Artinya apa? Artinya Anda kalikan kedua ruas ini dengan E pangkat I ya. Dengan X kuadrat ya, dengan E pangkat I, yaitu E pangkat I-nya adalah X kuadrat. Maka di ruas kiri saya punya X kuadrat Y aksen ditambah 2X Y. Di ruas kanan saya punya X saja. Sesuai dengan aturan tadi, sesuai dengan konsekuensi tadi ya, kalau saya kalikan dengan faktor integrasi, maka di ruas kiri ini Anda bisa perhatikan juga ya, bahwa ini bisa ditulis, ruas kirinya saja ya, sebagai X kuadrat dikali Y. Ya kan? Turunan dari X kuadrat dikali Y. Ya. Coba, ini kalau diturunkan, maka X kuadrat dikali Y aksen, ya, ditambah X kuadrat diturunkan. 2X dikali Y. Benar ya? Sama dengan X. Oke? Nah, kalau udah begini ya, tinggal dikalikan kedua ruas dengan DX. Ya.
Atau dengan kata lain, Anda integralkan ini. Ya. Maka kalau diintegralkan kedua ruasnya, X kuadrat Y sama dengan integral X dx plus konstanta. Ini sama dengan apa? Setengah X kuadrat plus C. Ya. Nah, C-nya ini jangan langsung buru-buru Anda set 0 ya. Karena C-nya ini yang menentukan fungsinya nanti. Kalau C-nya 0 nanti, sedangkan nanti kan kita akan bagi kedua ruasnya dengan dengan X kuadrat ini ya. Atau dengan E pangkat minus I. Atau dengan E pangkat I maksud saya. Jadi nanti solusinya nggak lengkap. Ya. Jadi C-nya ini dibiarkan saja dulu, ya, jangan langsung di set 0. C-nya nanti kita fix berdasarkan syarat awal. Nah, maka Y sebagai fungsi X adalah, ya, saya bagi kedua ruas dengan X kuadrat. Ini adalah setengah plus C per X kuadrat. Inilah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Dari persamaan diferensial ini. Kalau kita mau bukti bahwa ini solusi, ya masukkan aja ke dalam persamaan diferensial asalnya ya. Maksudnya gimana? Coba Anda turunkan. Y aksennya apa ini? Y aksennya adalah min 2C per X pangkat 3 ya. Ya kan? Ya masukkan semuanya ke sini. X dikali Y aksen berarti kan min 2C per X kuadrat gitu ya. Ditambah 2Y ditambah 2Y, berarti 2 dikali ini ya. 1 ditambah 2C per X kuadrat, itu sama dengan 1. Nah, ini cancel ya. 1 sama dengan 1, terpenuhi ya. Berarti persamaan diferensial ini terpenuhi dengan solusi tersebut. Dengan kata lain, ini solusi yang benar. Oke. Sampai sini pertanyaan? Coba saya ambil contoh lain. Ya. Pak, saya izin nanya. Silakan. Yang atas, Pak. Nah, ya itu. Nah, itu 2xy-nya kemana, Pak? Yang x kuadrat y aksen tambah 2xy kan sama dengan x. Nah, terus itu kan yang diturunin cuman x kuadrat y-nya aja, Pak. No. Ini turunan dari perkalian dua buah fungsi. Coba kamu turunkan ini. Oh. Turunannya apa? X kuadrat dikali Y diturunkan terhadap X, turunannya apa? 2X dikali Y ditambah X kuadrat dikali DY dx. Iya. Sama kan? Bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Jadi ini semua itu dapat saya tulis sebagai turunan terhadap X dari X kuadrat Y. Gitu maksudnya. Oke ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya lagi. Berarti yang itu D per dx x kuadrat Y itu kalau misalnya ketemu soal lain harus dijadiin bentuk kayak gitu juga ya, Pak? Bentuk turunannya gitu. Bukan harus, tapi kalau kamu kalikan dengan faktor integrasi, mau nggak mau dia akan bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk turunan dari sesuatu. Gitu. Jadi gunanya faktor integrasi itu untuk mereduksi ruas kiri sehingga bisa ditulis dalam bentuk ruas kiri ini ya, dalam bentuk turunan total dari sesuatu. Itu keuntungannya kita punya faktor integrasi. Jadi bukan harus sih, memang konsekuensinya gitu. Oke, saya ambil contoh lain ya, biar enggak, biar bisa lebih menempel.
Oke, misalnya saya ambil dari buku deh ya. Saya punya 2x. Hampir mirip sih, ini hampir mirip ya. Jadi ya saya ambil aja deh. X kuadrat Y ya ditambah, oke ini mungkin saya ambil seperti ini aja, 3Y, oke. Sama dengan apa ya? Ya X pangkat 3 misalnya, ini saya ambil contoh sembarang lah ya. Nggak tahu bisa diselesaikan dengan mudah apa enggak, tapi oke lah kita ambil contoh sembarang seperti ini. Sorry, ini Y aksen maksud saya. X kuadrat Y aksen. X kuadrat Y aksen ditambah 3Y sama dengan X pangkat 3. Apa P-nya? Dan apa Q-nya? Dari persamaan ini. P-nya 3 per X kuadrat ya, Pak? Betul ya, jadi jangan terjebak. Sama seperti tadi ya, kita harus selalu ubah ini dalam bentuk Y aksen tanpa koefisien ya. Jadi ini harus saya tulis sebagai Y aksen sama dengan ini, sorry kok Y aksen sama dengan, mohon maaf. Y aksen ditambah, maksud saya, Y aksen ditambah 3 per X kuadrat Y, gitu ya, sama dengan X. Ya, jadi Anda selalu harus ubah ini dalam bentuk Y aksen plus P Y sama dengan Q ya. Karena dengan itulah maka kita bisa identifikasi P dan Q-nya. Nah, berarti betul P-nya adalah 3 per X kuadrat. Q-nya X saja ya. Oke. Faktor integrasinya apa? E pangkat I-nya itu adalah E pangkat integral apa? 3 kan konstan, tapi bisa saya keluarkan dari integral ya. Dx per X. Apa itu dx per X? Per X kuadrat maksud saya. Dx per X kuadrat, integralnya apa? Integral dari dx per X kuadrat itu hasilnya apa? Integral dari X pangkat min 2 dx. Nah, ini elementari sekali. Ini paling sederhana nih dalam kalkulus integral. Dia jadinya min 1 per X bukan sih? Ya, min per X ya. Min per X. Jadi di sini menjadi E pangkat min apa? 3 per X ya. Ya kan? E pangkat min 3 per X. Gitu ya. Nah, ya udah, ini berarti adalah saya kalikan kedua ruas ini dengan faktor integrasi tadi, dengan E pangkat min 3 per X. Ya, ini menjadi E pangkat min 3 per X dikali Y aksen ditambah 3 per X kuadrat E pangkat min 3 per X dikali Y. Ya, di ruas kanan menjadi X dikali E pangkat min 3 per X. Gitu ya. Nah, ini di ruas kiri
Anda perhatikan ini bisa ditulis sebagai D per DX dari E pangkat min 3 per X, X dikali Y ya. Coba dibuktikan sendiri ya. Turunan dari eksponensial ini wait a minute, ada yang salah di sini ya. Tunggu, ada yang salah nggak? Kok saya jadi E pangkat ini kan Y aksen plus 3 per X kuadrat. Y ini kan P-nya ya. P-nya adalah E pangkat min 3X ya. Benar ya? E pangkat min sorry. Ada problem kah di sini? Sebentar. Kenapa nggak matching? E pangkat min 3X dikali Y. No. Harusnya minus. Ada yang salah nggak saya sih? Integral dari P dx. Apa saya salah ngasih soal? Saya punya X kuadrat ini 3 per X kuadrat 3X jadi X, sorry ya, ini 3 per X kuadrat. Ada yang salah nggak dalam faktor integrasi saya? Eksponensial dari integral 3 per X kuadrat. Benar ya? Ada yang salah nggak dengan hasil ini? Coba dicek lagi. Kan pangkat I-nya adalah P dx ya, integral P dx 3 per X kuadrat, ya kan berarti 3 dx per X kuadrat. Integral dari per X kuadrat dx itu adalah minus per X ya, benar ya? Benar kok Pak. Kalau saya kalikan, kenapa jadi? Oh oke, ya, benar. Ya, minusnya itu muncul karena ada super X ya tadi, jadi plus, sorry. Ini jadi D per DX, E pangkat minus 3 per X dikali Y. Ya. Ini kalau Anda buktikan, Anda cek, turunan dari ini apa? Ini turunannya karena per, jadi minus plus ya. Jadi turunan dari ini adalah 3, ada min, tapi min lagi, jadi plus ya, 3 per X kuadrat Y gitu ya, plus. Ini gitu ya, benar ya? Oke, ya. Tadi saya agak bingung kenapa ini harusnya plus. Harusnya tadi saya kira minus, ternyata benar, ini plus. Karena 3, min 3 per X. Oke, jadi sekarang menjawab pertanyaan tadi yang sebelumnya ya. Anda lihat bahwa dari sini ke sini itu sebenarnya konsekuensi aja. Anda bisa lihat bahwa ini dapat dinyatakan sebagai turunan ini, gitu ya. Atau kalau Anda misalnya belum bisa ngelihat ya karena terlalu rumit ya, ini saya nggak bisa menyatakan dalam seperti ini, Pak. Maka seperti yang saya katakan tadi, ini kembali ke sini ya. Kalau saya punya Y aksen plus PY dikalikan dengan faktor integrasi,
maka hasilnya itu selalu dapat ditulis dengan Y dikali E pangkat I. Ya. Turunan dari Y dikali E pangkat I. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya kembali ke sini, Anda bingung ya. Misalnya di sini, Anda bingung. Di sini saya bingung, Pak, gimana bisa mendapatkan seperti ini? Ya, nggak usah bingung. Kalau berkaca dari formalisme yang tadi, ini selalu bisa ditulis sebagai E pangkat I dikali Y. Sekarang E pangkat I-nya apa? E pangkat I-nya adalah ini. Berarti E pangkat I dikali Y, gitu aja. Jadi Anda tulis saja bahwa ini dapat ditulis sebagai D per dx dari E pangkat minus 3 per X kali Y. Lalu Anda buktikan secara terbalik. Anda turunkan ini. Anda turunkan ini kan lebih mudah kan ya. Kalau Anda turunkan ini lebih mudah, pasti dapatnya ini. Ya, gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi ya, tadi saya lupa saya bertanya, yang bertanya dari sini ke sini, apakah harus dinyatakan seperti ini? Bukan harus ya, tapi Anda selalu bisa nyatakan ini sebagai turunan dari E pangkat I dikali Y. E pangkat I dalam kasus ini adalah X kuadrat. Gitu. Jadi turunan dari X kuadrat dikali Y. Nah, dalam hal kasus ini, E pangkat I-nya adalah E pangkat min 3 per X. Oke, saya teruskan. Berarti ini sama dengan X dikali E pangkat min 3 per X. Gitu ya. Ya sudah, saya integralkan kedua ruasnya ya untuk mendapatkan, bisa tulis konstanta dulu aja, konstanta ditambah integral X dikali E pangkat min 3E gitu. Nah, ini mungkin integralnya panjang ya, perlu integral parsial, tapi ini prinsipal ini bisa dikerjakan ya kan? Karena ini sudah integral dalam X semuanya ya. Saya tidak akan mengerjakan karena ini bagian dari ini problem kalkulus ya. Problem persamaan diferensialnya sudah selesai sampai di sini ya. Anda sudah bisa menseparasi persamaan diferensialnya dan mengintegralkan bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau mau dikerjakan secara eksplisit bisa, tapi saya akan skip bagian itu. Intinya adalah bahwa sekarang saya bisa menyatakan Y. Saya bagi kedua ruas dengan E pangkat minus 3 per X. Oke, saya mungkin ambil satu contoh lagi ya, biar bisa lebih jelas ya. Ya, paling mudah aja. Di sini saya punya persamaan Y aksen maksudnya ya, ditambah Y sama dengan E pangkat X. Oke. Apa P-nya? P-nya apa? 1. Q-nya E pangkat X. Kalau P-nya 1, maka E pangkat I-nya apa? X. E pangkat X. Pangkat X ya. I-nya adalah X ya. Ya, ini faktor integrasi. Kita kalikan ini dengan faktor integrasinya. Jadi saya punya E pangkat X, Y aksen, ditambah E pangkat X, Y. Ini jadi E pangkat 2X ya. Nah, ruas kiri bisa saya tulis sebagai E pangkat X dikali Y. Ya kan, kalau itu turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ya, turunan dari Y adalah Y aksen, berarti turunan dari perkalian keduanya adalah ini. Ya. Ini sama dengan E pangkat 2X. Ya. Maka E pangkat X plus Y sama dengan konstanta ditambah integral E pangkat 2X dx. Apa ini integralnya? Bisa ya? Integralnya apa? Setengah. Betul, setengah
setengah E pangkat 2X. Ya. Sorry, ini bukan tambah ya, tapi dikali. Mohon maaf. Banyak typo ini. Ya, berarti Y sebagai fungsi X, saya bagi kedua ruas dengan E pangkat X. Maka di sini menjadi setengah E pangkat X ditambah C E pangkat minus X. Ya. Inilah solusi umumnya. Ini solusi umumnya ya. Dari problem ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, coba sekarang kita terapkan ke kasus fisika ya tadi ya. Misalnya saya punya rangkaian RC dengan sumbernya AC ya. Jadi kan persamaan diferensialnya adalah dQ dt plus 1/RC Q sama dengan epsilon 0 cos omega T. Persamaan diferensialnya apa? Sorry, P-nya apa? Q-nya apa? Anda lihat ini sudah dalam bentuk Y aksen ya. Maka ini adalah P-nya. P-nya adalah konstanta kebetulan di sini, 1/RC. Q-nya, ya Q-nya ini semua ya. Epsilon 0 cos omega T. Maka E pangkat I-nya apa? E pangkat T per RC ya. Nah, ini kan X-nya adalah T, jadi integral terhadap T sekarang ya. Karena kan kasusnya di fisika ini contohnya adalah persamaan fungsi waktu. Ya. Jadi Y-nya adalah Q, X-nya adalah T. Ya, jadi integral terhadap T, bukan terhadap X. Ya. Paham ya? Nah, kita kalikan kedua ruas ini dengan E pangkat T per RC. Ya. Jadi ini adalah E pangkat T per RC dikali dQ dt ditambah 1/RC E pangkat T per RC Q sama dengan epsilon 0 E pangkat T per RC cosinus omega T. Itu ya. Nah, yang ruas kiri ini kan dapat ditulis sebagai d per dt ya dari E pangkat T per RC dikali Q. Ya kan? Ya. Kalau turunan terhadap Q, ini suku pertama ya. Turunan terhadap eksponensial, suku yang kedua ini kan. Ini sama ya. Ini sama dengan konstanta E pangkat T per RC dikalikan cos omega T. Ya. Udah selesai hasilnya. Belum selesai, maksudnya hasilnya tinggal kita integralkan. Nah, ini mungkin integralnya akan saya coba kerjakan. Meskipun secara eksplisit agak panjang. Ya. Berarti kalau kita integralkan kedua ruas, ya di ruas kiri saya punya E pangkat T per RC Q, gitu kan. Di ruas kanan saya punya konstanta ditambah epsilon 0. Nah, ini integral dari E pangkat T per RC dikali cos
omega T dt ya. Nah, ini integral ini harus diselesaikan pakai apa? Pakai parsial ya. Coba kita tinjau, kita kerjakan integral ini dulu gitu ya. Biar tahu dapat solusi spesifiknya deh. Apa nih? Kalau saya mau pilih, ini kan integral parsial itu kan integral P dV ya. Integral P dV itu sama dengan PV min integral V dP. Gitu ya. Sekarang kita tinggal definisikan apa P-nya, apa V-nya di sini. Saya mau coba, P-nya adalah E pangkat T per RC. dV-nya, dP-nya berarti apa? dP-nya ini adalah 1/RC. E pangkat T per RC dt. Ya kan? Kalau dV-nya itu saya ambil, dV-nya adalah cos omega T dt, maka V-nya apa? Kalau diferensialnya adalah cosinus, maka fungsinya sendiri adalah negatif sin. Negatif sin. Negatif sin apa positif sin? Positif sin. Kalau saya punya positif sin, didiferensialkan positif cos ya. Jadi ini sinus omega T. Ya kan? Oke. Coba saya berarti kan sekarang integral E T per RC cos omega T dt ini bisa ditulis sebagai V dikali V, berarti E pangkat T per RC dikali sin omega T dikurang integral V sin omega T dikali, ini ada 1/RC-nya ya, dikali 1/RC integral, kita akan kembali lagi ke bentuk seperti ini. Ya, sin omega T dt. Jadi integral VDP-nya bentuknya seperti ini. Ya nggak apa-apa, berarti kita terapkan lagi parsial lagi di sini ya. Pak, mohon maaf, itu V-nya bukannya masih ada 1/omega ya, Pak? Oh iya, betul sekali. Betul. Sorry, saya salah. Di sini ada 1/omega ya. Cos omega T berarti ini 1/omega sin omega T. Ya, betul. Ini berarti 1/omega saya taruh mana? Saya taruh sini ya. Ada omega di sini ya. Nah, ini kita kerjakan lagi yang ini nih. Yang ini saja. Integral E pangkat T per RC dikali sin omega T dt. Saya bisa mengambil P-nya ini lagi ya. Jadi gini, saya mengambil ini adalah P, ini adalah dV ya. Jadi langsung aja PV-nya mungkin perlu ditulis di sini oleh P-nya, dP-nya apa? dP-nya adalah 1/RC E pangkat T per RC dt. V-nya integral dari sin adalah minus cos ya, min 1/omega cosinus omega T ya. Jadi langsung aja di sini ya.
Jadi PV berarti minus 1/, E pangkat T per RC dikali cos omega T gitu ya. Sorry, dikali cos omega T dikurang integral VdP. V-nya adalah minus, berarti ini plus. Berarti di sini ada 1/, RC integral E pangkat T per RC. Balik lagi dia ke cos. Oke. Paham nggak apa yang saya kerjakan? Untuk mengerjakan integral ini, saya dapat integral ini. Untuk mengerjakan integral ini, saya dapat integral ini lagi. Balik lagi. Ya. Lalu triknya gimana? Triknya adalah Anda gabungkan saja. Jadi gini, ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Jadi ini ya, jadi di sini integral E pangkat T per RC dikali cos omega T dt ya, itu sama dengan ini dikurang ini dan ini ya kan. Jadi saya tulis di bawah sini ya. Sama dengan E pangkat T per RC sinus omega T dikurang 1/, RC dikali ini ya. Dikali minus. Min 1/, E pangkat T per RC cos omega T. Ya kan? Dikurang ini. Min 1/, RC dikali RC ini ya. Plus 1/, RC integral E pangkat T per RC cos omega T dt. Nah, triknya adalah ini saya bawa ke ruas kiri. Ya kan, kalau Anda bawa ke ruas kiri itu kan sebenarnya sama ya. Ini kan integral dari E pangkat T per RC dikali cos omega T ya. Jadi kalau saya bawa ke ruas kiri, saya menjumlahkan di sini ada 1 plus 1/, omega kuadrat R kuadrat C kuadrat dari integral E pangkat T per RC cos omega T dt. Nah, itu sama dengan 2 suku pertama di ruas kanan. Ya. Itu sama dengan E pangkat T per RC dikali sin omega T ya, plus 1/, RC E pangkat T per RC dikali cos omega T. Oke. Berarti dengan kata lain, integral E pangkat T per RC dikali cos omega T dt itu adalah 1/, ini ya. 1/1 plus omega, 1/1 plus 1/, gitu ya. 1 plus 1/, kuadrat R kuadrat C kuadrat mengalihkan E pangkat T per RC saya keluarkan aja. E pangkat T per RC sin omega T plus cos omega T per omega kuadrat RC. Oke, ini hasil ini saya bawa masuk ke sini.
Ya. Jadi yang panjang, tapi itu cuma problem integral aja, bukan problem persamaan diferensial ya. Problem persamaan diferensial sudah selesai ya. Oke. E pangkat T per RC dikali Q itu sama dengan, tadi apa di atas saya lupa, C plus gitu ya. C plus epsilon 0 dikali ini semua ya. Di epsilon 0 dikali E pangkat T per RC dibagi 1 plus seper omega kuadrat R kuadrat C kuadrat dikali sin omega T ditambah cos omega T per omega kuadrat RC. Dan kata lain, maka fungsi Q-nya, Q sebagai fungsi T adalah C dikali E pangkat minus T per RC, ya kan, saya bagi kedua ruas dengan eksponensial T per RC, ditambah epsilon 0, ini jadi cancel ya, dibagi 1 plus seper omega kuadrat R kuadrat C kuadrat dikali sin omega T ditambah cos omega T per omega kuadrat RC. Oke, inilah solusinya, solusi umum ya, karena masih ada konstanta integrasi di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya masih ada waktu kan, jadi saya coba optimalkan aja sampai 12:30 kurang deh. Baik. Sekarang coba Anda perhatikan PDB yang kita, teknik faktor integrasi ini valid untuk PDB yang linear ya. PDB order 1 yang linear. Ini ya. Linear itu artinya adalah P-nya dan Q-nya itu fungsi X saja, bukan fungsi Y, bukan fungsi turunan Y. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini teknik yang, dan ini kalau dia linear, maka kita selalu bisa mencari solusinya. Jadi teknik integrasi ini memberikan kita solusi umum. Ya. Hasil ini itu merupakan solusi umum dari PDB order 1 yang linear. Jadi semua PDB order 1 ya, asal linear, bagaimanapun rumitnya bentuknya, dapat selalu dicari solusinya dengan bentuk ini, hasil ini ya. Faktor integrasi ini sifatnya universal untuk yang linear. Nah, di akhir jam kuliah ini saya akan membahas satu contoh PDB yang non-linear. Tapi dia ada aja di order 1 ya. Jadi, kalau PDB yang linear, itu kita bisa mencari solusi umumnya ya. Ya, bentuk umum seperti ini dapat dicari solusinya dengan faktor integrasi tadi. Kalau bentuknya non-linear, kita nggak bisa cari solusi umumnya. Jadi kita harus lihat case by case. Ya. Ada kasus-kasus yang bisa kita selesaikan, ada kasus-kasus yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Nah, contoh yang akan saya bahas ini kebetulan contoh kasus yang bisa diselesaikan. Ya. Oke, jadi saya akan minta satu waktu mungkin 10 atau 15 menit terakhir. Saya akan membahas ada yang namanya persamaan Bernoulli. Ya.
mungkin Anda sudah sering mendengar nama persamaan Bernoulli ya. Bernoulli ini nama seorang matematikawan dan fisikawan di Swiss ya, dari Swiss. Dan dia memang banyak kontribusinya ya, di matematika, di fisika, di fluida ya. Nah, kebetulan persamaan Bernoulli yang saya omongin ini bukan persamaan Bernoulli yang ada di fluida, tapi persamaan Bernoulli, ini contoh atau salah satu bentuk persamaan diferensial. Orde 1 yang non-linear. Jadi persamaan Bernoulli atau persamaan diferensial Bernoulli, mungkin lebih tepatnya lagi persamaan diferensial Bernoulli gitu ya. Persamaan diferensial Bernoulli ya. Inilah contoh PDB orde 1 yang non-linear. Dan non-linearnya pun khusus ya. Non-linearnya ini bentuknya polinomial. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli ini sebagai berikut. Ruas kirinya mirip. Ruas kanannya ada penambahan Y pangkat N. Jadi ini salah satu contoh dari PDB orde 1 yang non-linear. Tapi ini bukan satu-satunya bentuk PDB orde 1 yang non-linear ya. Ada banyak sekali bentuk PDB orde 1 non-linear yang lain yang bukan masuk dalam klasifikasi persamaan diferensial Bernoulli ya. Nah, persamaan Bernoulli itu PDB non-linearnya seperti ini. Bentuknya non-linearitasnya ada di sini ya. Y pangkat N ya. Y pangkat N. N-nya ini apapun ya. Y pangkat N, N-nya ini apapun tapi tidak sama dengan 1. Ya, jadi bukan 1. Kalau 1 ya berarti Anda bisa gabungkan suku PY dengan suku QY ya. Jadi ini jadi satu suku aja, jadi satu suku P plus Q dikali Y sama dengan 0 gitu. Atau P min Q kali Y sama dengan 0 ya. Jadi N ini tidak sama dengan 1 agar tidak linear. Ini contoh persamaan diferensial yang non-linear. Pada kasus ini, faktor integrasi tidak berlaku. Ya. Faktor integrasi tidak berlaku. Kenapa? Ya, karena sekarang ruas kanannya fungsi dari Y juga, bukan fungsi X saja. Ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan ini? Menyelesaikannya, ini dinamakan persamaan Bernoulli karena yang pertama kali membahas ini adalah Bernoulli ya, kalau nggak salah Johann Bernoulli ya. Jadi Bernoulli itu nama keluarga, ada namanya Johann Bernoulli, ada Jacob Bernoulli, ada Daniel Bernoulli ya. Kalau nggak salah mereka itu kakak adik ya. Nah, saya kurang tahu mana di antara Bernoulli itu yang mencari solusi persamaan ini. Apakah Johann, apakah Jacob, apakah Daniel Bernoulli. Tapi apapun salah satunya lah ya. Nah, triknya adalah kita coba reduksi persamaan non-linear ini menjadi persamaan linear. Sehingga kalau dia sudah bisa dibentuk dalam persamaan linear, kita bisa selesaikan dengan teknik-teknik yang sudah kita punya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan perubahan variabel ya. Change of variable. Jadi definisikan, define gitu ya. Definisikan Z. Z ini suatu variabel terikat baru ya. Z ini adalah Y pangkat 1 min N. Oke. Y pangkat 1 min N. Jadi Z ini fungsi X ya. Karena Z ini adalah dibentuk dari Y pangkat 1 min N. Y adalah fungsi X kan. Nah, kalau Z ini seperti ini, maka Z aksen itu adalah DZ dx. Itu seperti apa? Berarti saya turunkan dengan aturan rantai, saya punya ini 1 min N, ya, dikali turunan dari Y pangkat min N, ya kan, dikurangi 1,
dikali turunan dari Y-nya itu sendiri, yaitu Y aksen ya. Jadi Z aksennya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya kembali ke persamaan Bernoulli-nya, Y aksen plus PY sama dengan Q dikali YN, ya. Anda kalikan kedua ruasnya dengan 1 min N dikali Y pangkat min N. Kenapa? Agar suku pertama di ruas kiri dapat ditulis sebagai 1 min N, Y pangkat min N, Y pangkat min N, dikali Y aksen. Ya. Ditambah, ini 1 min N, P-nya fungsi X ya, dikali Y pangkat min N, berarti ini adalah Y pangkat 1 min N. Ya. Sedangkan di ruas kanan ini menjadi 1 min N dikali Q, ada Y pangkat N, Y pangkat minus N, berarti ini jadi Y pangkat 0 atau 1 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kedua ruas dikalikan dengan ini, saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, Anda perhatikan, suku pertama, ini tiada lain daripada definisi Z aksen ya. Suku kedua, ini tiada lain daripada, atau ininya Y pangkat 1 min N-nya ini tidak lain daripada Z. Jadi sekarang Anda reduksi persamaan Bernoulli ini menjadi persamaan linier, bukan dalam Y tapi dalam Z. Ya. Jadi Z aksen ditambah 1 min N P Z sama dengan 1 min N Q. Oke. Nah, ini sudah tereduksi menjadi persamaan PDB orde 1 linier ya. Ini adalah PDB orde 1 linier. Tapi dalam Z. Bukan dalam Y. Ya. Ya nggak apa-apa, Anda selesaikan ini dalam Z dengan teknik separasi variabel atau dengan teknik faktor integrasi, hasilnya Anda punya fungsi Z-nya. Nah, kalau sudah punya fungsi Z, Anda kembalikan lagi ke Y. Ya. Jadi dari sini, misalnya Anda gunakan faktor integrasi, ya. Dapatkan solusinya. Solusinya adalah Z sebagai fungsi X. Kalau sudah punya ini, kembalikan lagi ke Y. Karena solusi yang ingin kita cari adalah Y-nya, dalam Y ya, bukan dalam Z. Z ini cuma sekadar alat bantu kita saja. Apa Y? Y adalah Z pangkat 1/1 min N. X adalah ZX pangkat 1/1 min N. Ya. Jadi, kalau kita sudah dapat Z-nya, in principle kita sudah dapat solusi Y-nya. Karena dari Z ke Y tinggal diakarkan 1 min N atau dipangkat 1/1 min N. Oke, ini skema teknik mencari solusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Saya akan akhiri sampai sini saja. Dan kita akan tetap kuliah ya di minggu depan. Ya, Insya Allah sejauh ini saya putuskan kita akan kuliah. Nanti kalau ada perubahan saya kabari di WA Group. Sebelum Lebaran ya, atau sebelum Idul Fitri. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri
kuliah hari ini. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.